Selamat datang di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Oke guys, kita kedatangan mobil Toyota Fortuner yang sudah di-upgrade audionya di workshop lain, dan juga sudah ada pemasangan peredam di bagian pintu depan dan pintu belakang ini menggunakan peredam dengan bahan aspal. Dengan menggunakan peredam berbahan aspal ini, lemnya tidak merekat dengan baik dan juga sudah meleleh. Jadi kita akan ganti peredam aspal ini dengan peredam aluminium butih rubber. Peredam model aspal ini memang populer di akhir tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an. Di saat itu memang hanya ada bahan peredam aspal dan juga peredam cair yang diaplikasikan di mobil. Cara pemasangan peredam aspal itu menggunakan alat hot gun. Jadi kita harus memanaskan peredamnya itu agar menempel dengan baik, dan prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Pada bagian audionya, yaitu di power amplifier monobloknya menggunakan Zapco STX 1000, kita pertahankan. Untuk power speakernya kita ganti dengan Crescendo Revo. Nanti selengkapnya kita akan bahas lagi. Sebelumnya kita lihat dulu subwoofernya ini, kita pertahankan juga menggunakan subwoofer Mohawk. Ukurannya 12 in dengan sistem boxnya sealed. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk peredam pintu bagian tengahnya ini peredam lamanya menggunakan peredam aspal ya. Kita bisa lihat ya, hancur ya, jadi pecah ini karena termakan umur, dan juga bahan ini tidak tahan panas. Untuk lebih jelasnya bagian depan, mari kita lihat. Pada bagian pintu depan sebelah kanan kita bisa lihat lagi lebih jelas peredam aspalnya ini meleleh karena mobilnya memang sering terjemur dan terkena matahari. Dan memang peredam jenis aspal ini kalau kena panas sinar matahari akan memuai dan meleleh seperti ini. Dan juga pada peredam pintu bagian sebelah kiri juga sama ya guys. Ini kalau nggak salah ketebalannya 2 mili dan peredamnya ini sangat berat. Ya kalau kita pegang ini bagian peredam yang bagian sini sudah tidak ada lemnya ya. Di bagian tertentu seperti di sini masih ada lemnya, tapi daya rekatnya sudah berkurang jauh ya, tidak bakal bisa menempel dengan sempurna. Nah, oleh sebab itu jadi seperti ini nih guys, renggang. Selain peredamnya dapat pecah karena panas, peredam ini juga bisa meleleh. Seperti bisa kita lihat ini, dia turun ke bawah, dan lama-lama kalau kita biarkan peredam ini akan turun terus. Memang menggunakan peredam aspal ini sangat murah, bisa dibilang setengah harganya dari aluminium butih rubber. Tapi kalau nggak awet ya buat apa guys, kan sayang uang. Ini kabel speaker yang keropos ya, tuh keropos udah putih semuanya tuh. Nah ini akan ganti dengan harmoni oktav ya. Kita lihat hasilnya sudah pemasangannya. Nah, setelah kita ganti peredamnya, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Jauh lebih rapi kan dengan pemasangan peredam dengan bahan aluminium butih rubber ini? Selain itu, dengan bahan yang ringan, pintu tidak terasa menjadi berat. Tentunya dengan memilih peredam berkualitas seperti peredam Ground Zero Silver dengan memiliki ketebalan 1,7 mili. Nah, jadi untuk pemilihan peredam tergantung dari kalian ya guys. Tidak ada bermaksud untuk menjelekkan jenis peredam tertentu. Nah, untuk kabel speakernya ini kita menggunakan harmoni acapella di pintu bagian belakang dengan menggunakan speaker Flux Sporty 261. Lalu untuk kabel speaker depan menggunakan harmoni octave dengan ukuran kabel 16 AWG. Untuk speaker depan menggunakan Ground Zero uranium dengan sistem two-way aktif dan menggunakan mounting plug and play khusus Toyota sehingga tidak ada bagian bodi yang dibor atau dibobok. Nah, ini yang paling penting dari sistem audio, yaitu penggunaan C-Kring menggunakan stinger, dan kabel supply-nya ini menggunakan harmoni acapella 4 AWG. Lalu pada bagian kabin mobil, karena power ini menggunakan 2 buah, kita tambahkan lagi dengan C-Kring cabang, merek Stinger juga. Lalu pada bagian kabel supply 4 AWG nya ini kita solder terlebih dahulu ya guys. Jadi serabut kabel supply-nya ini benar-benar menjadi satu. Lalu kita solasi bakar lagi untuk amannya. Dan untuk power amplifier kita menggunakan Crescendo Revo 4 channel, memiliki daya watt 4x75, pure kelas AB dengan sistem high bias. Dan ini juga ada prosesor dari bawaan mobil workshop sebelumnya ya guys, mereknya Esato. Katanya sih ini Italy brand. Speknya ini 6 channel digital sound processor. Untuk kabel RCA input dan kabel RCA speaker depan menggunakan kabel RCA harmoni octave. Untuk power amplifier monobloknya ini menggunakan Zapco monoblok STX 1000. Untuk mendrive subwoofernya, kabel supply-nya menggunakan harmoni 4 AWG dan kabel subwoofernya menggunakan harmoni octave. Jadi kabel speaker harmoni octave ini selain bisa buat speaker, bisa juga untuk dipakai di subwoofer. Dengan menggunakan kabel supply yang bagus dan ukuran yang besar, hasilnya akan jauh berbeda ya guys, akan lebih bertenaga dan lebih clean.
Oke, jadi spesifikasi Toyota Fortuner ini menggunakan 2 buah amplifier dan 1 prosesor kita letakkan di bawah bangku. Nah, pada saat kita mau proses tuning nih, ternyata customernya mau upgrade dengan menggunakan prosesor Ground Zero. Nah, ukuran tweeter Ground Zero ini 1,1 inch, sangat kecil, jadi kita bisa letakkan di bagian segitiga pintu bagian depan. Dengan bahan silk dome tweeter dan neodymium motor ini, hasil high frekuensinya detail dan halus. Oke, dan yang terakhir head unitnya ini kita ganti dengan menggunakan Kenwood DDX 8020S. Dengan layar 7 inch ini udah bisa high res loh guys. Oke guys, saatnya kita mendengarkan hasil suara mobil ini. Siapkan headphone Anda. Selamat menikmati. What happened to that? Was going to take us home. Dreams are breaking like glass. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen di video YouTube kami. Thank you, bye.